Oke guys, welcome back to Autonet Tech bersama dengan gue Fahri. Dan di sebelah gue udah ada SUV pertama, sekaligus tentunya tertua dari BMW. Ini dia BMW X5. Penasaran kayak apa? Cek terus videonya. Ya, BMW X5 merupakan SUV pertama dari BMW yang udah diluncurin sejak tahun 99 atau 2000-an gitu. Dan yang di sebelah kita ini adalah generasi keempat dengan kode bodi G05. Ya, kebetulan ini adalah versi facelift-nya yang udah diluncurin sejak 2023 lalu. Sementara yang sebelumnya itu udah di launching sejak 2018 dan baru masuk Indonesia itu 2019 kalau nggak salah. Yang mana itu udah mau 6 tahun. Perbedaan paling jelas ada pada bagian lampu, di mana dia lebih pipih ya. Dan di sini ada kayak aksen panahnya. Ini juga berfungsi sebagai DRL yang bergantian dengan lampu sen. Kemudian perbedaan lagi ada pada layout bumper depannya sama layout bawahnya ini. Untuk wheelnya dia sepintas sama ya, cuman dia warnanya aja beda. Kalau yang dulu kan masih chrome, ini udah satin chrome gitu. Dan yang sebagai informasi lagi, ini kalau malam dia grillnya bisa nyala kayak BMW kekinian gitu. Dan di tengahnya sini dia juga ada kameranya ya buat sensor kamera 360-nya. Ya, perbedaan di bagian samping ada pada desain pelek yang dia menggunakan ukuran 21 inci dibalut ban 275/40 F21. Dan tentunya ini unfaded tire ya. Dan ini depan belakangnya beda ya. Yang belakang itu dia ukurannya 315/35 F21. Ini saking bedanya sampai ditambahin ornamental lagi biar nggak terlalu keluar bodi. Sisanya masih sama paling itu ada badge M sama aksen-aksen entah buat apa itu. Dari samping semuanya masih sama dengan yang versi pre-facelift-nya. Sekarang lanjut ke bagian belakang. Kalau di belakang, bedanya di lampunya nih. Secara bentuk sama, tapi dia layoutnya beda. Dia lagi-lagi ada kayak bentuk panah gitu. Dan ini banyak pahatannya. Selebihnya masih sama. Bagasinya, tentunya dia udah power back door. Dan bawahnya ini juga bisa dibuka. Itu dibawa dari X5 yang generasi pertama, ciri khasnya. Selain itu, kalau ini merasa kayak ketinggian gitu, ini juga bisa dipendekin. Jadi dia akan memendek. Oh iya, mobilnya udah pakai air suspension. Nutupnya. Tapi sebagai informasi, ini si kacanya nggak bisa dibuka ya. Ya, masuk ke interior, justru perbedaannya lebih banyak dibandingkan dengan eksteriornya. Sayangnya lagi, dia belum ada kayak semacam side step. Jadi kalau ini kan tinggi ya, jadi kalau mau naik agak ribet gitu. Apalagi kalau tinggi kalian yang di bawah 170 gitu. Ya, pintunya udah vacuum door. Nah, perbedaannya paling jelas ada pada panel instrumen. Kalau yang sebelumnya kan kepisah, ini dia menyatu. Si speedometer sama si head unitnya ini nyambung. Yang sayangnya si AC-nya ini desainnya juga kan berubah juga, tapi pengaturannya justru pindah ke layar tengah. Lanjut lagi di bagian bawah, dia si tombol fisiknya, layoutnya kurang lebih sama, tapi tuas transmisinya dia beda. Kalau yang sebelumnya kan dia masih pakai tuas, ini sekarang dia pakai model toggle switch. Perbedaannya lagi ada pada tombol fisik yang di bagian tengah ini. Kalau sebelumnya kan lebih banyak, ini sekarang dia lebih sedikit karena udah pindah ke depan sini semua. Bedaannya lagi paling cuma di corak-corak wood panel ini, tapi ini bisa beda di setiap trim sih, kan ada pilihannya juga. Dan yang agak ganggu tuh ini nih, aksen ini kalau malam dia nyala sesuai dengan ambient lightnya warna apa, tapi dia kalau malam kayak kurang berkesan mahal gitu. Kayak mobil-mobil yang nggak sesuai kelasnya ini tuh nggak cocok kalau ada ininya gitu. Kalau gue sih, menurut gue mending polos aja atau paling tulisan X5-nya doang gitu, nggak perlu ada aksen-aksen panah-panah gini. Ya, kalau kalian ingat di versi yang pre-facelift, ini dia bentuk AC-nya kan nggak kayak gini ya. Dan dia di tengahnya ada kayak buat pengaturan, di tengah sama di bawahnya gitu. Nah, kalau di versi facelift ini dia pindah ke layar tengah. Ya, setidaknya fitur-fiturnya nggak dihilangin, karena dia pengaturannya benar-benar individual ya. Kalau mobil lain kan biasanya cuman suhu gitu. Ini pengaturan arah semburan sama kipasnya pun bisa beda kiri kanan. Cocok buat kalian yang misalkan lagi sakit gitu, nggak kuat dingin.
butuh duduk di mobil dan duduk di depan gitu, bisa benar-benar dimatiin sama sekali bahkan. Pengaturan kendaraan ada di layar tengah ini semua. Dan bagusnya dia masih mempertahankan gesture console. Misalkan kayak kita mau ganti channel radio gitu. Beda dengan yang sebelumnya, kalau nggak salah dia gesturnya begini kan, tapi kayaknya bisa di setting di situ. Kalau ini dia pakai jempol ke kiri gitu. Nggak cuma buat ganti channel, buat volume juga dia masih bisa pasti pakai ini. Ini tilt steeringnya udah elektrik ya, bisa maju mundur atas bawah juga. Ini pengaturan, nah di depan kemudi ini dia pengaturan layoutnya juga macam-macam ya. Ada yang buat kecepatan, bisa buat nampilin konsumsi BBM, bahkan bisa buat maps-nya juga. Bisa buat nampilin maps. Bahkan Gmeter bisa. Atau mungkin si medianya. Lanjut, di depannya dia juga ada head-up display yang juga lumayan beragam si tampilannya, bisa di custom. Selain itu, di head-up display-nya nggak cuma nampilin kecepatan, tapi juga bisa nampilin maps. Dan tentunya mobil segede gini nggak lengkap kalau nggak ada kamera 360. Tuh, dia bisa menampilkan mobilnya secara 3D dan bahkan bisa parkir otomatis. Untuk pengaturan jok, dia sudah elektrik ya. Dan khusus di yang driver ini, dia juga ada memory seat-nya. Pengaturan elektrik nggak cuma di depan, tapi juga di belakang. Untuk kenyamanan dalam kabin juga ditunjang oleh speaker dari Harman Kardon, dan ada 16 di sekujur interior. Nah, sekarang kita ada di bagian jok baris keduanya nih. Untuk posisinya, tinggi gue 175 dengan berat hampir sekuintal ya. Ruang kaki dan ruang kepala ini masih aman banget. Dan yang versi sekarang ada kayak semacam bantalannya di depan headrest-nya ini. Oh ya, kalau di versi sebelumnya kan ada kayak semacam seat entertainment gitu. Di versi yang facelift ini, dia sayangnya nggak ada, tapi setidaknya dia ada kayak buat charger. Jadi di sini buat colokan USB-nya dia banyak, nggak cuma di tengah situ, tapi ada juga di sini. Dan kalau dilihat dari bentuknya, ada semacam aksesoris bracket gitu buat kalian naruh tablet atau iPad di sini. Selebihnya masih sama, dia masih ada AC dan ini ada 4 ya. Nggak cuma di tengah, tapi juga ada di pilar. Begitu juga dengan seat back pocket, kiri kanan ada. Nah, kalau sebelumnya kan dia ada kayak semacam CD player gitu di sini. Dan di versi LCI ini dia nggak ada. Karena buat seat entertainment-nya juga nggak ada. Untuk kenyamanan, di baris kedua ini juga ada armrest-nya. Lengkap dengan cup holder. Dan juga semacam kompartemen penyimpanan. Meskipun nggak dalam-dalam amat sih. Oh iya, BMW X5 ini sebenarnya 7-seater loh teman-teman. Jadi di bagian belakangnya ada jok baris ketiganya lagi. Nah, buat naiknya gimana? Karena tadi kan jok baris keduanya udah elektrik. Nah, jadi dia ada kayak semacam switch-nya. Dan dia ini one touch tumble. Ketika kita pencet, jok depannya secara otomatis memaju. Lama ya dibanding mobil-mobil pada umumnya gitu. Sekarang kita coba naik. Nah, ribet kan? Waduh, ini di sini dingklik banget guys. Cuman cocok buat anak-anak atau kalian yang tingginya di bawah 150 cm. Tapi setidaknya di belakang sini ada cup holder dan ada ventilasi AC. Tapi ngapain juga taruh AC di bawah sini ya? Kenapa nggak di panel-panel sini gitu loh? Nah, biar kaki gue bisa enak nih, jadi jok baris keduanya mesti posisi kayak gini. Ini bener-bener nggak enak buat yang baris keduanya. Jadi bisa gue bilang jok baris ketiganya ini tidak recommended untuk orang dewasa. Jadi lu lihat aja nih ruang kepala gue hampir nggak ada. Oke, sekarang kita bahas driving impression-nya. Ya, BMW X5 ini dia pakai mesin 3000 cc dengan kode B58, yang mana itu merupakan mesin yang sama dengan Toyota Supra.
Mesin itu bertenaga 381 horsepower dengan torsi 520 Nm. Nah, kebetulan di versi ini dia ada tambahan mild hybrid ya 48 volt biasa yang memberikan tenaga ekstra 12 horsepower dan torsi ekstra 200 Nm. Nah, setup tersebut dipadukan dengan transmisi Steptronic 8 percepatan dengan penggerak 4 roda xDrive khas BMW. Mesinnya kayak gimana? Kalau gue bejek, dia langsung responsif. Handlingnya juga oke ya untuk ukuran SUV. Ya iyalah, namanya juga biasalah BMW ya. Dan dia dengan mudah ke 100 km per jam. Untuk handlingnya tentunya ya khas BMW ya. Salah satu yang oke juga. Cuman kalau kalian belok-belok dalam kecepatan tinggi tuh body roll-nya masih agak berasa. Selain itu karena dia udah pakai air suspension, bandingannya juga lebih empuk dibanding BMW yang kalian tahu gitu loh. Untuk visibilitasnya dengan bodi sebesar ini kalian nggak susah lah ngelihat keluar gitu loh. Kiri kanan depan belakang bagus. Minusnya dia di spion tengahnya ini belum ada digital rear view, jadi kalau belakangnya penuh itu agak susah ngelihat ke belakang terutama kalau malam gitu. Ngomongin soal kekedapan kabin, ya kalau merek Jerman dengan harga miliaran ya udah jelas lah. Suara-suara luar gini masih sedikit banget masuk, kecuali kalau misal kalian ketemu motor knalpot modifikasi gitu, masih kedengeran sih. Oh iya, uniknya mobil-mobil Jerman tuh nggak pernah pakai kaca double glazing gitu, kayak mobil-mobil Tiongkok. Tapi kekedapannya jauh melebihi itu gitu. Mungkin karet-karetnya banyak nih. Ibarat kata kita makanan tuh karetnya banyak tuh spesial tuh, pedes tuh kali. Ngomongin soal safety tentunya, merek Eropa dengan harga segini ya nggak usah diragukan lagi lah, adasnya banyak. Jadi soal keamanan untuk menunjang kenyamanan udah nggak perlu diragukan lagi. Mobil segede gini kalian pasti khawatir, aduh gimana nih parkirnya susah. Tenang aja, dia udah ada fitur auto park, tinggal kita pencet ininya aja dan kita pencet, misal kita mau masuk sini parkir mundur, tinggal kita pilih tuh, kita tinggal lepas setir dan dia maju sendiri. Gue ngegas ya. Oke, udah selesai. Nah, fitur ini cocok buat kalian yang kesusahan buat parkir. Namun, di fitur ini kita nggak bisa milih space mana yang kita mau, melainkan sistemnya akan mencari space yang sekiranya muat dan aman. Karena pasti memperhitungkan apakah kita bisa buka pintu apa enggak gitu. Dia pasti mikir biar kita nggak kesempitan dan sekelilingnya pun nggak susah untuk masuk ke mobilnya gitu. Ya, jadi kesimpulannya gimana? BMW X5 G05 facelift atau biasa disebut LCI lah bahasanya BMW gitu, masih membawa apa yang kalian harapkan dari sebuah BMW X5. Sayangnya ada beberapa aspek yang mungkin kurang nih kalau kalian mempertimbangkan, kayak misal mobil ini punya format 5+2 bukan 7-seater. Jadi kalau kalian pengen yang bisa muat banyak, mobil ini kurang tepat lah karena bangku baris ketiganya sangat sempit. Tapi biasanya orang punya ini di rumahnya punya MPV juga sih. Dengan harga 2 miliar lebih 58 juta, gimana menurut kalian? Apakah apa yang ditawarkannya sudah worth it? Mengingat generasi barunya udah keluar, semoga masih bisa mempertahankan apa yang baik dari generasi ini dan bahkan lebih baik lagi. Walaupun mungkin kalau dilihat desainnya bukan selera semua orang ya. Gimana menurut kalian? Oke, itu aja dari gue. Gue Freddy Afterback, sign off. Jangan lupa like, subscribe, dan main-main juga ke website kita di Autonet Max. Bye!